Shalom Bapak Ibu, siap diberkati dan kebenaran firman Tuhan? Mari buka Alkitab saudara yang terambil di dalam surat 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Surat 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat ke-15 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti di dalam api. Yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Hari ini saya akan berbicara tentang dasar dan bangunan. Dasar itu berbicara tentang fondasi, ya, atau pondasi. Kalau ada bangunan yang kuat tanpa dasar yang kuat, ya, bangunan yang tinggi tanpa dasar yang kuat, bangunan itu akan roboh. Sebuah gedung pencakar langit yang megah, yang terlihat adalah bangunannya. Tetapi yang membuat bangunan itu tetap kokoh dan kuat itu adalah fondasinya atau dasarnya. Fondasinya tidak kuat akan membuat dia goyah. Dasar atau fondasi orang Kristen itu berbeda dengan dasar fondasi orang di luar Kristen. Hari ini saya tidak punya kapasitas berbicara tentang orang yang di luar Tuhan. Coba lihat apa sih dasar fondasinya orang Kristen. Lihat di ayat 11 ya. Ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11 ya. Yuk sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu apa? Yesus Kristus. Apapun yang kita lakukan, kiblatnya adalah Yesus Kristus. Pedoman kita itu bukan kepada pendeta. Pendeta mungkin saja pendapatnya bisa berbeda-beda. Bukan dengan yang lain. Bukan kepada yang ahli Taurat ataupun siapapun juga. Tetapi kiblat kita adalah kepada Yesus Kristus. Amin. Kalau kita lihat, kalau ahli Taurat selalu berbicara tentang aturan-aturan yang agamawi. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Kalau melakukan yang tidak turut hukum Taurat, contohnya perempuan yang berzina akan dilempar batu sampai mati. Tetapi Yesus datang itu menyatakan kasih-Nya. Yesus itu masuk di dalam kehidupan semua orang. Yesus datang kepada pendosa. Yesus datang kepada pemungut cukai. Yesus datang kepada nelayan. Yesus datang kepada semua kalangan. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana membangun kekristenan kita. Kalau salah membangun, kita akan rugi Bapak Saudaraku. Walaupun kita punya satu pondasi, yaitu kita percaya kepada Tuhan, termasuk Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi cara membangunnya itu sangat penting. Dengan bahan apa kita membangun kekristenan kita itu sangat penting. Coba lihat di ayat 14 dan 15.
Ayat 14 dan 15, 1 Korintus 3 ayat 14 dan 15. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang itu tahan uji, dia akan mendapatkan apa? Upah. Jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, garis bawah diselamatkan, tetapi ia seperti dalam api. Bapak Saudara perhatikan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, ya. Garis bawah menderita kerugian. Ini berbicara tentang kehidupan orang Kristen di dunia, ya. Kalau dia membangunnya salah, Bapak Saudaraku, walaupun dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan mengalami yang namanya kerugian. Dikatakan tetapi ia sendiri akan diselamatkan, ya. Ketika kita percaya Yesus Tuhan dan kita memutuskan bahwa dia adalah mengampuni dosa kita lewat kayu salib dan mati di kayu salib dan dia menghapus dosa manusia, kita itu diselamatkan oleh Tuhan, ya. Tapi bagaimana kita membangunnya itu juga sangat penting, ya. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Iman itu berbicara tentang keselamatan, mendapatkan keselamatan dan tidak mengalami yang kematian setelah kita tidak di dunia ini. Ya, percaya Yesus itu berbicara tentang kita diselamatkan, tetapi kehidupan di dunia ini kalau kita membangunnya salah, kita akan babak belur, Bapak Saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara, dasar yang kuat itu harus dibangun dengan sesuatu yang benar. Pertanyaannya Bapak Saudaraku, dengan apa kita membangun kekristenan kita? Dengan apa kita membangun kekristenan kita? Ini penting Bapak Saudaraku. Di ayat 12 katakan, entahlah orang membangun di atas dasar ini, yaitu dasar Yesus Kristus dengan apa? Dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Saya mau tanya Bapak Saudara, membangun kekristenan Bapak Saudara dengan apa? Apakah dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Pertama, dengan bahan apa kita membangun kekristenan kita? Bahan itu berbicara apa yang kita punya untuk membangun kekristenan kita. Apa yang kita punya untuk membangun kekristenan kita. Bapak Saudara, apa yang membedakan ya emas, perak, batu permata, kayu, dan jerami? Saya ajak jemaat kita berpikir sejenak, apa yang membedakan emas, perak, batu permata, kayu, dan jerami? Bedanya apa? Kalau Bapak Ibu Saudara punya jerami, satu truk misalnya, kalau dijual mahal atau tidak? Murah? Halo? Murah ya. Kalau satu truk kayu dengan satu truk jerami, mahal mana? Jelas mahal kayu. Tapi kalau satu truk emas ya, dengan satu truk jerami, mahal mana? Ya emas lah. Anak kecil juga tahu Bapak Saudaraku. Saya ingin Bapak bisa berpikir. Ya, Rasul Paulus ya memberikan satu ilustrasi ya. Dengan apa kita membangun dasar yang Tuhan sudah letakkan, yaitu Yesus Kristus. Dengan apa kita membangun? Ya. Kita harus membangun dengan bahan yang mahal harganya. Ayo katakan, dengan bahan yang mahal harganya. Amin. Yesus mati di atas kayu salib. Dengan nyawa yang mahal, dia Allah sendiri datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Walaupun diberikan secara gratis cuma-cuma kepada kita Bapak Saudaraku, dengan nyawanya dia menggantikan dosa kita. Ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan juga ingin kita membangun kekristenan kita dengan bahan yang mahal. Amin. Sudahkah kita membangun kekristenan dengan bahan yang mahal?
itu berbicara tentang pengorbanan, Bapak Saudaraku. Pengorbanan itu bisa berbicara dengan kekayaan kita. Kalau engkau tidak punya kekayaan, engkau bisa membangun dengan kepandaianmu. Bisa dengan talentamu, dengan waktu yang engkau punya. Engkau investasikan untuk Tuhan. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Ya. Ayo kita lihat sejenak ya. 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Ini perkataan Rasul Paulus ya. Aku lebih banyak apa? Berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Bukan karena mencuri loh Rasul Paulus loh ya. Karena Injil Kristus. Lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Bukan pergi cari uang Rasul Paulus. Tapi dalam rangka dia berkorban untuk Kristus. Coba lihat ayat 24. Setiap orang mendengar, 2 Korintus 11 ayat 24. Tolong LCD. Jangan dilompat ya. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kali 1 pukulan, 25. Terus. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Setiap malam aku terkatung-katung di tengah laut, 26. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu, ayat 27. Banyak aku berjerih lelah dan bekerja berat, bukan cari uang ya. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, 28 terakhir. 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain, urusanku sehari-hari untuk memelihara apa? Untuk apa? Untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Dari pembacaan dari 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 ini, saya ingin menjadi satu perenungan bagi setiap kita. Walaupun engkau sudah menjadi Kristen, namun apa yang sudah engkau lakukan untuk Tuhan? Apakah untuk ikut Tuhan hanya untuk dapat senang-senang, merasa nyaman dan enak, mendapat kesembuhan, mendapat berkat dan sebagainya? Kita lihat ketika Rasul Paulus, dia percaya kepada Yesus Kristus. Dia bukan berpangku tangan. Dia bukan hanya berkhotbah saja, tetapi banyak dia lakukan. Dia menderita untuk pekerjaan Tuhan. Dengan apa engkau membangun kekristenanmu? Apakah dengan harga yang mahal engkau membangun kekristenanmu? Ataukah engkau membangun kekristenanmu hanya seperti batu permata? Tampak luarnya luar biasa, kinclong. Tapi dalamnya gak ada isi. Gak ada yang kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan membayar kita dengan darah yang mahal, Bapak-Ibu Saudaraku. Kekristenan kita seringkali, kita menunjuk orang lain untuk melakukan. Tetapi kita sendiri tidak pernah melakukan apa-apa untuk Tuhan. Kalau engkau ikut Tuhan, sungguh-sungguh. Bahan apa yang engkau gunakan? Pergunakanlah bahan yang mahal lewat hidupmu. Ada harga yang harus engkau bayar. Kau persembahkan untuk Tuhan. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Yang pertama, dengan bahan apa kita membangun kekristenan kita? Ingat, bahan itu berbicara apa yang kita punya untuk membangun kekristenan kita. Tadi saya tanya yang pertama, apa yang membedakan emas, perak, batu permata, kayu, dan jerami? Saya ingin Bapak bisa berpikir lagi. Tadi yang pertama bedanya adalah harganya. Yang kedua, ayo boleh jawab nggak apa-apa.
Kualitas boleh, apalagi kegunaan boleh juga. Tapi yang saya lihat adalah kekuatannya, densitinya, kepadatannya. Bahannya tidak gampang rusak. Bahannya kalau dibakar makin murni. Dengan apa engkau membangun kekristenanmu? Tahan banting enggak kekristenan kamu? Gampang terpengaruh enggak kekristenan kamu? Gampang goyang enggak kekristenan kamu? Jangan hanya hari Minggu engkau datang ke ibadah, tapi kehidupan kamu sehari-hari. Tunjukkan enggak bahwa kamu itu orang Kristen? Apakah engkau gampang diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang lain? Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat 27 berkata demikian. Perhatikan baik-baik. Bagaimana kita punya iman bisa tetap kokoh seperti emas yang kuat. Setiap orang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas apa? Mendirikan rumah di atas batu. Itu berbicara tentang kekuatan. Amin. Yang tidak gampang rubuh. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yesus katakan, akulah batu karang yang teguh. Tetapi setiap orang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, yuk garis bawah, yang tidak melakukannya, hari Minggu datang gereja dengan firman Tuhan, di luar gereja tidak lakukan firman Tuhan. Ia sama dengan orang yang apa? Coba sebutkan, dengan orang yang apa? Bapak Saudara sendiri ngomong ya, saya nggak ngomong ya. Mendirikan rumahnya di atas pasir, gampang rubuh, gampang ambruk, gampang gak gerejoan. Suka ngambek, gak pelayanan. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita pakai bahan yang kuat, ya, boleh api itu datang, dia makin dimurnikan. Boleh angin datang menerpa, rumah itu tetap akan kuat. Makanya Ayub berkata, di dalam Ayub 23 ayat 10 kata, karena itu aku tahu jalan hidupku. Ayub yang ngomong loh ya. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti apa? Seperti emas ya. Orang Kristen Bapak Saudaraku, yang di dalam dirinya ada firman Tuhan ya, yang hidup seturut dengan firman Tuhan, dia tidak akan takut masuk di dalam ujian. Karena dia tahu ketika dia diuji, dia itu makin dimurnikan. Amin. Yang paling takut ujian datang itu adalah orang yang tidak serius dengan Tuhan. Ya. Dia membangun dengan jerami kehidupannya. Ketika ada persoalan datang, dia gampang terbakar, dia gampang dibawa angin, gampang dia dirubuhkan. Karena apa? Walaupun dia dibangun percaya kepada Yesus, walaupun dasarnya benar, tetapi dia tidak membangun dengan bahan yang benar dalam kehidupannya. Amin. Bapak Saudara membangun dengan bahan yang benar? Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita jangan membodohi diri kita sendiri. Kita jangan nampak seperti orang beribadah kepada Tuhan. Tapi kenyataan kehidupan kita adalah orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak hidupin firman Tuhan itu. Tuhan itu tidak pernah benci orang berdosa.
Tuhan tidak pernah lo benci orang berdosa. Tetapi Tuhan sangat benci dengan dosa. Amin Bapak Ibu. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan itu tidak melarang orang berdosa itu datang ke gereja beribadah. Ya. Justru kita orang berdosa ini harus datang beribadah. Supaya kita memiliki satu pemahaman yang benar. Supaya kita mengerti kehendak firman Tuhan. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan, kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Dengan bahan apa engkau membangun Kristenmu? Jangan dengan jerami, jangan batu, ya, jangan permata. Kekristenan batu permata itu apa? Waduh, nampaknya kinclong, hebat. Luarnya, saya sering kali ya, casingnya lebih bagus daripada isinya. Sering kali saya pakai istilah demikian Bapak Saudaraku. Jangan Bapak Saudaraku. Kekristenan kita Bapak Saudaraku, luar dan dalam harus sama Bapak Saudaraku. Kita harus berani berpendapat menurut apa yang firman Tuhan katakan itu Bapak Saudaraku. Saya tidak pernah Bapak Saudaraku menghakimin orang yang berdosa Bapak Saudaraku. Karena apa Bapak Saudaraku? Ketika kita menuju orang lain Bapak Saudaraku, sadar gak? Satu jari kita menuju orang lain, berapa jari menuju kita? Lebih baik kekristenan kita adalah mengukur dari diri kita sendiri. Jauh lebih penting Bapak Saudara kalau hidup kita menjadi saksi Tuhan, menjadi terang bagi Tuhan daripada kita urusin orang lain Bapak Saudaraku. Ketika orang melihat kita hidup dalam terang, hidup kita menjadi kesaksian, itulah Bapak Saudara kita tanpa kita sadar kita menjadi surat Kristus yang terbuka semua orang lain bila baca. Amin. Amin Bapak Ibu. Harus hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan. Yang terakhir, dengan bahan apa kita membangun kekristenan kita? Tadi saya sudah 2 kali bertanya kepada Bapak Saudara, apa yang membedakan emas, perak, batu permata, kayu dan jerami? Tadi yang pertama harga, yang kedua kekuatannya. Yang ketiga Bapak Saudara berpikir lagi Bapak Saudaraku. Boleh jawab Bapak Saudaraku. Apa yang membedakan emas, perak, batu permata, kayu dan jerami? Apa Bapak Saudaraku? Bukan hanya harganya saja. Ya, bukan tingkat kekerasannya saja, tapi ada satu yang lebih penting lagi Bapak Saudaraku. Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara ya mau menginvestasi Bapak Saudaraku, lebih baik Bapak Saudaraku simpan kayu atau simpan emas? Halo? Bapak kalau simpan kayu di gudang Bapak Saudaraku, kalau taruhnya tempatnya yang tidak benar itu kena rayap habis. Investasi Bapak Saudaraku jadi bodong. Seperti yang sekarang ini ya. Banyak ditangkap kan? Trading. Ada ikut? Ada yang kena? Robot trading itu ada yang kena? Atau ada yang kena tapi tidak mengaku? Kalau kita simpan kayu Bapak Saudaraku, kalau kita apalagi kita simpan jerami Bapak Saudaraku, makan bahaya itu gudang kita bisa kebakaran kalau tidak hati-hati kalau musim kemarau. Tetapi kalau kita simpan emas Bapak Saudaraku, saya mau tanya, harganya makin turun apa makin naik? Kok tahu ya semua? Yang jawab ibu-ibu lagi itu. Kalau kita simpan emas Bapak Saudaraku, tidak akan ini Pak. Nilainya tidak akan turun Bapak Saudaraku. Baik zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, zaman Reformasi, zaman Jokowi sampai saat ini. Harga emas turun apa naik? Naik terus. Tahu semua ya ini. Investor semua di sini. Yang ketiga, apa membedakan emas, perak, permata, ya, kayu dan jerami Bapak Saudaraku? Hidup kita ini harus ada progres. Ayo katakan hidup kita harus ada progres. Ada nilai tambahnya. Kalau dulu saya ikut Tuhan, saya ini waduh terkenal orang yang paling soro, yang paling miskin, yang paling gak punya, rumahnya paling reok.
Tapi ketika saya ikut Tuhan, ya, jangan salah ya, saya tidak menganut teologi kemakmuran ya. Tapi saya katakan, ya, ikut Tuhan, paling tidak sandang, papan, dan pangan harus kita tercukupi. Dulu kita semua tidak bisa tercukupi, semua serba kurang. Tapi ketika kita ikut Tuhan, kita ada progres ke arah yang lebih baik. Saya sangat heran kalau engkau ikut Tuhan bertahun-tahun, untuk makan saja engkau tidak bisa. Kekristenanmu harus dipertanyaan. Berarti engkau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kok kayaknya kurang setuju ya Bapak Saudaraku. Saya udah teriak-teriak Bapak Saudaraku. Kita bisa cek hidup kita. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Berarti sepanjang hidupnya Daud, dia mengamati bahwa orang hidup benar, anak cucunya tidak pernah meminta roti. Amin. Ada progres nggak hidup Bapak Saudaraku? Ada progres nggak? Bapak Saudara, kalau kita hidup dunia ini Bapak Saudaraku, saya mau kasih tahu. Jangan fokus kepada harta. Jangan fokus kepada materi. Ya. Uang itu makin kita kejar, dia makin bersayap, kata Salomo. Dia akan terbang. Tapi fokus kita adalah hidup di dalam kebenaran. Amin. Hidup dalam kebenaran. Ketika engkau memutuskan engkau ikut Tuhan, ya, fondasinya ada Tuhan Yesus, Bapak Saudaraku. Engkau hidup harus dibangun di atas kebenaran. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kita. Kita jangan hanya menjadi orang yang bisa ngomong tentang kebenaran, tetapi hidup kita tidak menikmati kebenaran itu sendiri. Kalau selalu saya ilustrasikan, kalau saya sebagai menterinya Pak Jokowi, ini contoh saja, saya bukan menterinya Pak Jokowi ya, jangan dan pulang semua salaman dengan saya loh nanti. Kalau saya jadi menterinya Pak Jokowi, Bapak Saudaraku, saya pasti dapat fasilitas istana. Sekarang mobil dinasnya menteri apa? Kalau zaman Pak Harto ada Volvo, betul? Sekarang apa? Camry ya. Paling tidak saya naik Toyota Camry Bapak Saudaraku. Tapi saya heran, kalau kita melayani Tuhan Bapak Saudaraku, kita melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, kita hidup kita nggak ada fasilitas sama sekali Tuhan. Apakah pelayanan kita nggak beres? Atau kita ikut Tuhan tidak beres? Atau Tuhannya tidak beres? Yang kiranya nggak beres yang mana? Kita atau Tuhan? Saya ingin membangun cara berpikir Bapak Saudara dengan benar, Bapak Saudaraku. Kehidupan orang Kristen Bapak Saudaraku harus ada progres. Menuju yang lebih baik. Bukan hanya bicara tentang materi, rohani kita juga makin harus bertumbuh ke arah Kristus. Dulu kita itu menjauhi Tuhan, kita berjalan kepada dosa, kita hidup dalam dosa. Tetapi ketika kita memutuskan, kita percaya kepada Tuhan, kita bukan berjalan kepada dosa, tapi kita harus mulai hidup berjalan kepada kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan seluruh hidup kita. Amin Bapak Saudaraku. Saya tidak tahu Bapak Saudara membangun Kristen dan bahannya apa. Saya tidak pada firman Tuhan, pemain musik boleh tampil ke depan.